Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujawati dengan NIM 2201649 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 14. Pada pertemuan pertama hanya orientasi perkuliahan seperti penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, dan lainnya. Selanjutnya pada pertemuan kedua tentang menganalisis urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Faktor historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kekayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik yang memiliki etika dan berkeadilan. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut. Lanjut, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak terserabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau akidah penuntun dalam berpikir dan bertindak di kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Selanjutnya, pertemuan 3 dan 4, yaitu tentang menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terdapat 4 poin penting pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, konsep dasar bangsa dan negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah terdiri dari 5 sila yang memiliki makna dengan pokok pikiran yang berbeda-beda. Lambang Pancasila adalah burung Garuda lengkap dengan simbol-simbolnya. Konsep dasar negara Indonesia adalah Pancasila, itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia, termasuk mengatur nilai kehidupan dan jalannya pemerintahan. 2. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara dilakukan pada sidang BPUPKI ke-1, sidang Panitia 9, dan sidang BPUPKI ke-2, yang akhirnya disahkan menjadi dasar negara. Secara ringkas, proses perumusan Pancasila diawali pada tanggal 29 April 1945 dengan dibentuknya BPUPKI pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai historis dan keteladanan tokoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Banyak nilai juang yang dapat diteladani dari para pejuang bangsa dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya yaitu nilai kebersamaan, musyawarah, kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok,
serta semangat juang yang kerja keras. 4. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan penuh dengan perjuangan, karena pada waktu itu masih ada berbagai penyimpangan untuk menghadapi tegaknya 5 sila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dengan cara mengingat kembali bagaimana sejarah lahirnya Pancasila pada tahun 1945. Selanjutnya masuk kepada pertemuan 5 dan pertemuan 6 tentang menganalisis makna Pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 3 poin penting yang akan dibahas pada pertemuan ini. Yang pertama, makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. 2. Praktek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapan Pancasila sebagai filsafat dapat dilakukan dengan menjaga toleransi antara individu dengan kelompok, menjaga kerukunan antar umat beragama, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, dan tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengaku persamaan derajat, dan menegakkan keadilan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 2 tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu kapitalisme dan komunisme. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Kedua, komunisme. Komunisme yang sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, pertemuan 7 dan 8, yaitu tentang menilai ideologi Pancasila sebagai ideologi yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dibandingkan ideologi besar negara-negara lainnya. Ada 4 poin penting yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu pertama, makna ideologi bagi sebuah negara. 2. Ideologi Pancasila di negara Indonesia. Dan 3. Beberapa ideologi negara di dunia seperti ideologi komunisme, sosialisme, dan liberalisme. 4. Tantangan implementasi ideologi Pancasila. Yang pertama, makna ideologi bagi sebuah negara. Ideologi dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negaranya. Arti penting ideologi bagi sebuah negara yaitu memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan, mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa, menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi, mengatasi konflik untuk ketegangan sosial. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi juga berperan membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa, sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Dalam artian demikian, ideologi berperan mempersatukan suatu bangsa, yang berarti berperan mewujudkan integrasi nasional suatu bangsa. 2. Ideologi Pancasila di negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana mempersatu masyarakat dan mengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.
Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. 3. Beberapa ideologi negara di dunia, yaitu ideologi komunisme, sosialisme, dan liberalisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik namun berbeda. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Selanjutnya, liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan yang tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi, mereka umumnya mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sivil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama dan ekonomi pasar. 4. Tantangan implementasi ideologi Pancasila. Tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Selanjutnya, masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Dan masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah poin-poin penting dari pertemuan 7 dan 8. Selanjutnya, pertemuan 9. Pada pertemuan 9, kita telah melakukan UTS, yaitu mengerjakan tugas kelompok tentang analisis nilai Pancasila dalam film Social Dilemma yang telah dikumpulkan melalui ketua kelas. Lanjut, pertemuan 10 dan pertemuan 11, yaitu tentang menganalisis Pancasila sebagai sistem etika dan implementasinya dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Terdapat 3 poin penting yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu 1. Makna Pancasila sebagai sistem etika. 2. Praktek Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai sumber etika kepemimpinan. Makna Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, 2. Praktek Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasinya dalam sistem etika Pancasila dicerminkan dalam sikap gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ialah mengarah kepada rasa menghargai sesama,
seperti menghargai hasil karya orang lain, menghargai hak orang lain, dan menghargai setiap usaha orang lain. Adapun contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari di antaranya: 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Mengakui kebebasan beragama dan beribadah. 4. Menjunjung tinggi toleransi. 5. Saling tolong-menolong antar sesama. 6. Saling bekerja sama dalam bidang kemanusiaan dan hal positif yang lain. 7. Saling menghargai dan menghormati. 8. Cinta tanah air. 9. Rela berkorban demi bangsa dan bernegara. 10. Menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga menjaga kedaulatan negara Indonesia tetap utuh. 11. Menghargai perbedaan. 12. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. 13. Menjunjung tinggi kesetaraan. 14. Peduli pada sesama. Dan 15. Membantu orang yang kesulitan, baik di bidang ekonomi maupun yang lainnya. Terakhir, 16. Mengutamakan kemajuan bersama. Selanjutnya, 3. Pancasila sebagai sumber etika kepemimpinan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika kepemimpinan: yang pertama, nilai dasar seperti integritas, pengembangan berkelanjutan, keunggulan, protektif, tanggung jawab, dan kerjasama kelompok. Dan untuk sifat-sifat dasar kepemimpinan antara lain kompeten, berwawasan ke depan, menginspirasi, mengaktualisasi diri, jujur, dan rendah hati. Baik, itu tadi poin-poin penting dari pertemuan 10 dan 11. Selanjutnya ke pertemuan 12 dan 13. Selanjutnya, pertemuan 12 dan 13 yaitu tentang memberi argumentasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan paradigma pembangunan. Pada pertemuan 12 dan 13, adapun 4 poin penting yang akan dibahas, yaitu pertama, kebijakan pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. 2. Praktik pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. 3. Kebijakan pembangunan di Indonesia. Dan 4. Praktek kebijakan pembangunan di Indonesia. Pertama, kebijakan pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi kunci bagi sebuah negara untuk tumbuh menjadi negara maju. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus terus ditumbuhkan. Selain itu, pengembangannya pun patut dijadikan prioritas pembangunan oleh pengambilan kebijakan. 2. Praktik pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Perkembangan iptek di era globalisasi memiliki dampak yang dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya adalah penggunaan teknologi sebagai alat transportasi, alat komunikasi, dan juga di bidang komputer dan internet. Contoh perkembangan iptek di era globalisasi: yang pertama, telepon seluler. Sebelum era globalisasi, alat komunikasi manusia sangat terbatas. Seiring berjalannya waktu, ponsel genggam ditemukan sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah manusia. 2. Satelit. Satelit merupakan salah satu contoh perkembangan iptek di era globalisasi. Satelit Indonesia bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. 3. Komputer dan internet. Adanya komputer dan internet juga merupakan salah satu bentuk perkembangan iptek di era globalisasi.
pemanfaatan komputer yang terhubung oleh internet, contohnya untuk bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Jaringan internet juga bermanfaat sebagai akses komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, televisi. Televisi di Indonesia terus berkembang sejak pertama kali masuk di Indonesia. Siaran pertama televisi di Indonesia adalah TVRI atau Televisi Republik Indonesia pada tahun 1962. Lanjut, transportasi. Kemudahan transportasi bisa kita rasakan salah satunya akibat perkembangan iptek di era globalisasi. Tidak hanya transportasi darat, tetapi laut dan udara juga mengalami banyak pembaruan yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, 3 kebijakan pembangunan di Indonesia. Adapun kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. B. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. C. Meningkatkan tabungan dan investasi. D. Mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan E. Menyediakan infrastruktur yang menunjang. Baik, itulah beberapa poin penting yang terdapat pada pertemuan 12 dan 13. Selanjutnya pertemuan 14. Terakhir, pertemuan 14 yaitu tentang menampilkan hasil analisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 3 poin penting yang dibahas pada pertemuan 14 ini, yaitu pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, atau disingkat dengan Ipolesosbud Hankam. 2. Tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Ipolesosbud Hankam. 3. Upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Ipolesosbud Hankam untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. 1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Ipolesosbud Hankam. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Pertama, pengembangan lembaga-lembaga negara. 2. Pengembangan hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila. 3. Pengembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. 4. Pengembangan hukum berdasarkan Pancasila. Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan dan rasa was-was. Bentuk pengimplementasian makna Pancasila dalam kehidupan sosial budaya yang beragam di Indonesia dapat dilakukan dengan senantiasa menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan lainnya. Dalam lingkungan lingkup sekolah maupun kampus,
Dalam lingkup sekolah maupun kampus, pengimplementasian makna Pancasila dapat dilakukan dengan adanya berbagai organisasi mahasiswa sebagai wadah untuk berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan segala keberagaman mereka tanpa adanya diskriminasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan, Siskamling, yang melibatkan masyarakat secara bergantian. 2. Tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Ipolosesbud Hankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Berikut tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi yang pesat yang bisa menggeserkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila. Adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Tantangan terhadap sistem Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Penggunaan teknologi yang bebas, banyak yang tak mempelajari nilai-nilai atau ideologi Pancasila. Mudahnya menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Pudarnya kesadaran para pelajar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. 3. Terakhir, yaitu upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Ipolososbud Hankam untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, itulah beberapa poin penting dari tiap pertemuan, dimulai dari pertemuan 2 tentang menganalisis urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, lanjut pertemuan 3 dan 4 tentang menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pertemuan 5-6 tentang menganalisis makna Pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pertemuan 7 dan 8 tentang menilai ideologi Pancasila sebagai ideologi yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dibandingkan ideologi besar negara-negara lainnya. Lanjut pertemuan 10 dan 11 tentang menganalisis Pancasila sebagai sistem etika dan implementasinya dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Lanjut pertemuan 12 dan 13 yaitu tentang memberi argumentasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan paradigma pembangunan. Terakhir, pertemuan 14 tentang menampilkan hasil analisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu saja beberapa poin penting dari tiap pertemuan.
Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Pujawati dengan NIM 2201649 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.